Halo guys, selamat datang di Tahu Isi, podcast GKI Epic. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Tema kita hari ini adalah Ministry Idolatry dalam rangkaian seri Tahu Isi Pelayanan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, Ko Surya dan Bro Rizko. Gimana nih kabarnya kalian? Baik. Baik, thank you Bro Gimana? Andi. Pelayanan sibuk? Lumayan. Soalnya ini nyambung nih dengan tema kita hari ini nih. Tema kita hari ini Ministry Idolatry. Kita selama ini kan mikir ya mungkin ya kayak idolatry berhala itu mungkin patung gitu ya. Atau mungkin ya kita tahu lah mungkin bisa berkembang ya, bisa menjadi seperti pekerjaan, hobi atau bahkan keluarga gitu. Tapi ini sekarang kita mau bahas nih yang selama ini kita mungkin nggak sadar nih gitu ya, yang kita mungkin udah pelayanan sana sini. Pelayanan yang baik gitu ya, yang kita rasa melayani Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, yang pasti ini kehendak Tuhan lah, gitu kan, yang suatu yang holy gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi berhala. Gimana Iya, nih? ini cocok sekali ya Pendapat dengan kalian, tanggapan kalian? percakapan ini cocok sekali ya. Kayak ini karena tahun ini memang kita temanya growing in ministry ya. Growing ministry. Ya. Jadi memang di awal-awal kita perlu bicarakan baik-baik tentang pelayanan ya. Jadi memang saya mungkin kira ini ya, apakah kita mulai dengan apa itu idolatry gitu ya? Ya, betul. Mungkin kita perlu memang gali secara dulu umum nih, apa ya berhala secara itu umum apa? memang iya betul seperti yang Andi ngomong tadi ya. Secara umum orang mengasosiasikan, mengkaitkan namanya penyembahan berhala itu dengan suatu tindakan religius yang diarahkan kepada patung atau buatan manusia yang lain lah gitu ya. Nah itu idolatry. Tapi sebetulnya apapun atau siapapun yang kita pandang lebih besar daripada Tuhan dalam hidup kita, itu sudah menjadi sebuah berhala buat kita. Selain lebih besar mungkin bisa lebih penting, lebih kita sukai gitu ya. Iya. Secara praktis mungkin ini ya, kalau kita nggak dapatkan itu, kita merasa kurang. Kita merasa gelisah bahkan. Kalau kita nggak melakukan itu, kita merasa hidup kita ini kurang berarti gitu. Ya mungkin kita juga jangan-jangan kemarin gue juga baru baca nih, baru kemarin tulisannya tuh Timothy Keller, dia bilang dia nggak nanya lagi kita ada berhala atau enggak, karena dia assume kita semua pasti ada nih, apalagi kita yang sudah pelayanan, jangan sampai kita ya mungkin kita juga ngomongin diri kita sendiri nih kira-kira nih. Gimana supaya kita nggak terjebak dengan kondisi begini gitu? Gimana, lu ada pandangan? Iya memang sama ya yang tadi Ko Surya share gitu kan. Zaman dulu mungkin jelas kelihatan patung, tapi zaman sekarang makin unik gitu, nggak kelihatan, terus bisa berbagai bentuk, malah kadang samar-samar gitu, jadi lebih bahaya ya. Apalagi kalau dibilang pelayanan, pelayanan itu kan harusnya sesuatu yang baik, tapi kok bisa jadi bentuk berhala, gimana gitu ya. Saya juga pikir-pikir waktu ditanya begitu. Oh ya mungkin saya lagi pikir, kalau misalkan saya pelayanan, terus dalam pelayanan kan pasti banyak hal yang bisa terjadi. Bisa ada hal yang baik, bisa ada hal yang berhasil, atau juga bisa ada yang gagal gitu ya, atau mungkin kurang baik. Nah, misalnya kalau lagi pelayanan, apakah yang dicari itu perasaan emosi positif? Misalnya selalu senang, atau selalu dipuji, atau selalu baik. Apa itu yang dicari? Lalu kalau misalnya tiba-tiba wah, udah kita melakukan yang terbaik, tapi sama orang dicela gitu ya, diomongin orang gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang jadi berpikir ya, kita gimana nih? Apa kita pundung, sedih gitu, bener-bener kecewa sampai udah deh, saya nggak mau pelayanan lagi gitu misalnya. Apa begitu gitu? Atau ekstrimnya, Riz. Ekstrimnya, ekstrim yang lain ya, maksudnya udah kamu nggak usah pikir terlalu ini lah, pikirin Tuhan aja lah. Itu gue juga kepikiran tuh, ya kan? gue juga kepikiran. Nah, udah lu jangan inilah, positif aja, pikirnya positif. Tuhan aja berarti lu pelayanan arahnya ke Tuhan. Orang ngomong apa, udahlah, forget it. Gitu ada yang ngomong dilupain begitu, aja gitu. Ada statement kayak gitu. Yang penting padahal Tuhan dia nggak enak nih. Dia nggak enak nih dalam hati nih. Ada sesuatu yang salah sebetulnya, tapi dia nggak mau proses. Karena itu dorongan itu, wah jangan begitu dong, itu nggak beriman. Itu nggak beriman. Itu
cetek imannya gitu ya. Oke. Ya, oke. Jadi lu mikirnya positif aja lah. Lu Ya. mikir positif, pikir yang baik aja. Ya. Arahkan ke Tuhan semua gitu. Jadi ya kedengarannya itu benar kedengarannya. Ya. Tapi sebetulnya itu kayak si orang itu yang melayani itu dia kayak di stop, tau nggak? Stop. Jangan masuk ke perasaan ini, nggak usah diproses, langsung aja nih resultnya. Gitu. Padahal sebetulnya Melompat ya. iya ngelompat itu jam ya. Maksudnya lu proses dulu. Memang arahnya ke sini nih. Memang kita bener tuh kalau kita pelayanan itu arahnya ke Tuhan. Ya. Tapi bagaimana sampai ke sana? Nah itu. Ya. Nah itu ya statement kayak gitu kita mungkin juga sering dengar ya. Maksudnya yang penting melayani Tuhan. Orangnya nggak usah dilihat lah. Saya bukan melayani manusia di sini. Benar nggak sih statement kayak gitu? Melayani Tuhan kita sepakat lah. Kita melayani kan buat Kita semua Tuhan. sepakat. Ya melayani manusia itu kita Tapi sepakat. kalau dibilang melayani manusia boleh atau enggak itu kan kata-kata yang berbeda gitu ya. Cuman kalau saya ingat sih kalau nggak salah Galatia 5:13 layanilah satu sama lain dengan kasih. Ya. Artinya Tuhan sendiri pun mau kita melayani satu sama lain. Malah kata-katanya seorang dengan yang lain. Bener ya? Kok Surya? Kalau misalkan seorang dengan lain kan berarti orang juga kan terlibat. Kalau misalkan kita bilang, oh pelayanan itu hanya kita dengan Tuhan, seorang diri dengan Tuhan. Apa berarti kita ini ya, hanya di gunung sendirian bertapa dengan Tuhan dan nggak ada interaksi? Jadi nggak bisa dihindari ya Kayaknya interaksi dengan manusia di dalam pelayanan itu ya? Iya memang karena memang kan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal pikiran, ya dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan kita juga diminta untuk mengasihi sesama manusia. Jadi ini dua hal yang dilakukan, bukan satu aja cukup. Jadi dua-duanya, karena memang ini saling konfirmasi gitu loh, saling konfirmasi. Saya ngomong saya mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya saya kurang mengasihi sesama. Nah ini sebuah tanda tanya besar gitu. Saya ngomong saya melayani Tuhan, tetapi saya kurang melayani sesama gitu. Orang lain kurang merasakan dampak keberadaan saya ada di komunitas ini gitu. Karena gampang ya kita bilang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang kan langsung nyata ya, dikritik sedikit atau dikomplain kita, wah itu satu pembuktian yang nyata sebetulnya ya. Betul, nah, betul. ya gue juga kepikiran nih. Jadi kalau kita memang melayani manusia juga, sebenarnya pelayanan kita itu human oriented itu oke nggak? Karena gini, poin gue gini maksudnya. Waktu kita nih melayani, kita bikin podcast lah seperti ini. Kalau kita nggak ada yang nonton gitu ya, kita kan ngomong bertiga aja kan. Kita bertiga sama Tuhan lah, ya kan? Nah, kita nggak pusing dong, nggak ada persiapan, nggak usah di ini. Kita ngomong apa aja, mau dari A, dari balik lagi ke B, lalu ke C, kita kan bebas. Tapi kalau ada yang dengar, kita mikirin gimana supaya orang yang dengar itu bisa menikmati, dengarnya itu bisa mengerti dan bisa diberkati gitu kan. Atau kita ya apapun lah, main musik yang denger bisa diberkati gitu. Dan kita berorientasi kepada orangnya gitu. Menurut kalian gimana nih? Oke nggak gitu pada saat kita melayani, kita human oriented, kita memikirkan audiens atau kita memikirkan orang yang kita layani, dia sukanya apa? Nah ini jadi seperti itu kita bisa jatuh nggak ke idolatry gitu? Karena kita berusaha menyenangkan orang yang kita layani. Ya mungkin ya kalau misalkan kita bicara pelayanan dalam bentuk podcast. Tadi kan tanya, misalkan nggak ada yang dengar sama sekali atau cuma 1-2 orang yang dengar. Yang denger minimal 5 lah. Kita bertiga, Felix, sama satu lagi editor. Ini beberapa kameramen juga 6 lah minimal. Nonton ya. Iya, gitu kan rasanya. Nah tadi mirip kayak tadi gitu kan. Kalau namanya sedih atau misalkan berasa kurang happy atau kurang tenang gitu kan wajar, itu kan perasaan orang gitu ya. Nggak bisa di-ignore kayak tadi Ko Surya bilang kan, nggak usah dipendem aja gitu. Cuman dari sisi lain kan kepikiran juga ya. Waktu itu kalau nggak salah, nah ini nggak tahu ya ayatnya yang di mana, cuman kalau misalkan ada satu orang bertobat, ada sukacita di surga daripada 99 orang yang nggak perlu pertobatan gitu lah kurang lebih ya. Artinya kan kalaupun ada satu orang yang dengar, kalaupun ada satu orang yang terdampak kan kita juga udah menjalankan apa yang Tuhan minta gitu. Tapi kalau misalkan terpaku hanya kepada
hasil Ya. atau yang tadi itu. Ya. Nah ini gimana nih Coach Surya? Apakah Iya. itu? Jadi saya kira kita perlu bisa membedakan dengan jelas ya sebetulnya ya. Waktu kita melayani Tuhan itu bukan hanya sebetulnya tidak ada dampaknya ke orang yang melihat kita, yang hidup bersama dengan kita. Karena kan kita hidupnya ini bersama-sama nih. Ya di rumah kita ada keluarga, ya di gereja kita ada sesama saudara seiman, di kantor kita ada rekan kerja, kan gitu ya. Di jalanan kita ada mobil yang lain juga yang sama-sama jalan. Jadi sebetulnya kita hidup selalu bersama-sama dengan yang lain, gitu. Nah, bagaimana memang sebetulnya kita melayani Tuhan itu kita tidak, maksud saya begini, kita tidak membeda-bedakan di mana kita berada dan kita membatasi skopnya, misalnya kalau di gereja aja saya melayani, gitu. Oke, karena itu jelas lagu yang saya nyanyikan kepada Tuhan, saya berada di gereja, which is ya kita menggambarkan itu sebagai tempat yang suci, ya tempat yang dimana kita bisa menyembah Tuhan gitu, ya. Nah kita membedakannya dengan kalau di kantor, nah itu orientasinya saya nih, Nah ini gitu loh, kepentingan saya nih. Ya. That's why itu kan sekalipun nggak selalu demikian, di gereja juga bisa dia merasa dia yang jadi orientasi. Tadi kan ada pertanyaan begitu kan, kalau human oriented gimana? Dia nggak sadar mungkin, dia berasa kayak ya sekarang saya ada di posisi saya nih misalnya. Saya jadi pengurus, saya jadi hamba Tuhan gitu yang harus in charge di salah satu bagian ini dan saya orang yang paling bertanggung jawab untuk ini. Gitu. Jadi kalau ini ada sesuatu terjadi di luar sepengetahuan saya, maka saya berasa saya menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab. Karena saya person in charge di bagian ini. Gitu. Kalau terlalu sering ini terjadi, dia merasa, wah saya orang yang nggak bisa diandalkan dan sebagainya. Ini kan kemudian dia sendiri yang tersorot terus kan. Nah, seolah-olah dia terus menanggung beban ini gitu. Nah, ini bisa berpotensi mengalihkan apa yang tadinya kita lakukan, kita pikir ini untuk Tuhan. Pada akhirnya ini jadi urusan kita nih, saya nih yang berurusan nih gitu loh. Akhirnya ke saya gitu. Nah, bagaimana kita bisa perlu kembalikan ini kepada Tuhan karena sesungguhnya pelayan ini kan untuk Tuhan. Gitu. Jadi meskipun saya yang jadi person in charge di bagian ini, saya yang bertanggung jawab. Tetapi yang saya bisa lakukan itu sebetulnya sangat terbatas. Betul enggak? Dan saya juga melibatkan orang lain di dalam pelayanan ini. Dan kita sama-sama melayani kepada Tuhan. Percaya enggak di dalam kegagalan kita, dalam pelayanan kita, ataupun di kantor, ataupun di keluarga, Tuhan bisa pakai itu loh untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, kita percaya nggak? Kalau kita percaya, mungkin kita nggak akan sebaperan itu. Kalau terima kritik, kan begitu kan bro? Iya, malah tadi mau nambahin dikit nih. Tadi kan kalau pelayanan benar-benar baper gitu ya. Ya, apa mungkin itu salah satu bentuk berhalanya gitu. Jadi pelayanan dan hasilnya itu sendiri dipikirkan. Iya, jadi teman-teman saya kira kalau beberapa hal ini muncul ya di dalam pelayanan ya, kita merasa saya yang harus didengarkan. Saya yang harus mengendalikan saya yang harus jadi bertanggung jawab dalam pelayanan ini ya. Bebannya semua itu ke saya dan kalau nggak ada saya ini pelayanan nggak jalan misalnya. Gitu ya. Nah, terus kalau saya merasa sangat direndahkan atau saya dihina di dalam apa yang terjadi di dalam konteks pelayanan ini gitu ya. Maka jangan-jangan itu beberapa indikasi bahwa saya sudah ada di dalam bahaya penyembahan berhala. Di mana
saya menaruh diri saya sebetulnya. Ya. Jadi center Ya. atas pelayanan itu. ini, dan itu sudah menggantikan Tuhan. Oke. Yang seharusnya menikmati pelayanan kita, Ya. seharusnya dia yang ditinggikan, dimuliakan melalui pelayanan kita, apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, itu nggak sempurna mungkin, tetapi dia Allah yang sempurna, dia bisa menyempurnakan segalanya, dan dia bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Oke. Jadi kalau saya boleh wrap up ya, jadi Siap. kita pelayanan pasti kita untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi di dalamnya kita tentu ada manusia, melibatkan manusia, dan kita perlu memikirkan itu. Yang penting adalah jangan sampai orientasinya itu kepada diri kita. Tadi yang Ko Surya sampaikan ya, beberapa poinnya itu. Jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya pelayanan itu tentang diri kita gitu ya. Iya, Bener ya? Ini ya satu ayat saya kira sangat sederhana ayat ini bisa mengingatkan kita. Ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, thank you buat Ko Surya dan Bro Rizko. Tadi ada sempat juga pelayanan di gereja atau di luar gereja. Tadi kita singgung sedikit Ko Surya. Nah ini nanti di episode yang lain nanti kita akan bahas. Tapi thank you buat hari ini. Nah buat teman-teman juga yang mendengarkan, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada topik-topik menarik yang kepikiran pengen dong dibahas di podcast, boleh email ke kita. Emailnya podcast.gkipik@gmail.com. Nanti ada di caption ya muncul ya, bukan di sini ya. Ya di caption ya. Oke. Sekali lagi terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Tahu Isi. Thank you. Thank you.